Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian pengembangan model proyek pelajar Pancasila dalam peningkatan perkembangan kognitif di Taman Kanak-Kanak. Saya sebagai ketua peneliti, kemudian anggota Ibu Dr. Frida Mayer MPD. Dari mahasiswa ada Dwi Septia Oci Wahyuni dan Azmi Indahati dari mahasiswa PG PAUD S1. Kemudian penelitian ini dilatar belakangi bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu berada pada usia keemasan atau golden age. Karena dia berada pada masa usia keemasan, maka perlu diberikan stimulasi, sehingga stimulasi ini akan mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang ada di dalam diri anak. Aspek perkembangan ada 6, sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk anak usia dini yang terbaru. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa. Yang kelima, fisik motorik. Dan yang keenam adalah sosial emosional. Nah, pendidikan di Taman Kanak-Kanak, 6 aspek perkembangan ini menjadi SKL atau standar kelulusan. Atau dalam bahasa perundang-undangan, untuk anak usia dini, SKL ini adalah STPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini ada 6, yaitu yang pertama tadi adalah nilai agama dan moral, kemudian nilai-nilai Pancasila, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima fisik motorik, dan yang keenam adalah sosial emosional. Nah, kemudian perkembangan kurikulum di pasca pandemi itu adanya kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu tercantum di dalamnya tentang pelajar Pancasila. Nah, bagaimana aspek perkembangan tersebut dapat dikembangkan melalui kurikulum Merdeka. Dalam hal ini adalah model pembelajaran pelajar Pancasila. Apa yang harus dilakukan? Maka haruslah dibuat sebuah pengembangan model pembelajaran profil pelajar Pancasila sehingga dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang ada dalam diri anak. Dalam penelitian ini, aspek yang akan dikembangkan adalah kognitif. Kognitif adalah salah satu dari 6 aspek perkembangan. Nah, dalam penelitian ini akan dikembangkan model pembelajaran pelajar Pancasila yang dapat mengembangkan kognitif anak. Kemudian dari kondisi di lapangan dengan adanya penelitian ini, maka dilakukan observasi awal dan dihasilkan terdapat rendahnya perkembangan kognitif anak. Dalam grafik ini bisa terlihat untuk warna biru adalah tentang indikator perkembangan kognitif, yaitu pemecahan masalah. Kemudian yang merah indikator perkembangan kognitif berpikir logis, dan yang hijau indikator perkembangan kognitif berpikir simbolik. Nah, dari hasil observasi yang kita lakukan, ternyata 45,5% anak dari 33 orang yang diobservasi belum sampai pada tahap maksimal untuk
stimulasi kognitifnya, untuk perkembangan kognitifnya. Jadi 33 anak, 45,5% mereka artinya kurang dari separuh anak mencapai tahap berkembang sesuai harapan atau BSH dan berkembang sangat baik atau BSB. Karena dalam asesmen anak usia dini, rentang penilaiannya itu ada BB, ada MB, ada BSH, dan BSB. BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Nah, dari hasil observasi ditemukan bahwa kurang dari separuh atau 45,5% yang mencapai BSH dan BSB tersebut, artinya ada sekitar 54,5% anak masih ada di dalam rentang belum berkembang dan mulai berkembang. Nah, ini observasi awal yang dilakukan khususnya di tempat penelitian kita, yaitu di TK Yadiaksa. Kemudian dilatar belakangi oleh adanya kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran itu harus menggunakan model project. Maka kami meneliti bagaimana model project ini bisa dijadikan sebagai sebuah model pembelajaran sehingga dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Salah satunya nanti adalah kognitif. Adapun model pelajar Pancasila itu di dalamnya terdapat dimensi, yaitu dimensi pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Ini dapat dilihat dalam model pembelajaran pelajar Pancasila yang dijadikan sebagai petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Nah, sehingga profil pelajar Pancasila di Taman Kanak-kanak itu bisa diimplementasikan dengan pembelajaran berbasis proyek. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mendesain model proyek pelajar Pancasila untuk perkembangan kognitif. Secara spesifik, salah satu dari aspek perkembangan itu adalah kognitif. Jadi bagaimana mendesain model proyek pelajar Pancasila untuk perkembangan kognitif yang valid, praktis, efektif di taman kanak-kanak. Sehingga tujuan dari penelitian ini sesuai dengan sejalan dengan rumusan masalah di atas, yaitu menghasilkan model proyek pelajar Pancasila untuk perkembangan kognitif yang valid, praktis, efektif di taman kanak-kanak. Kemudian dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang diangkat untuk melandasi adalah yang pertama tentu terkait dengan teori belajar. Dan secara khusus yaitu teori belajar yang mendasari model proyek pelajar Pancasila. Yang dikaitkan dengan dua teori mendasar untuk model proyek pelajar Pancasila. Yang pertama adalah teori kolaboratif, yang kedua adalah teori konstruktivisme. Kemudian untuk tinjauan pustaka berikutnya yang diangkat sebagai landasan dari penelitian ini adalah tentang model pembelajaran. Dan tentu yang ketiga yang kita angkat sebagai landasannya adalah tentang pengembangan kognitif anak usia dini yang dikaitkan dengan proyek pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila seperti yang tadi di dalam latar belakang sudah diungkap, ada 6 dimensi untuk pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Nah, di dalam kurikulum Merdeka untuk di PAUD itu sudah ada pedoman dan pedomannya sampai kepada penyusunan tema. Nah, tema pelajar Pancasila yang yang dijadikan sebagai petunjuk, ya, pedoman dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, temanya adalah Aku Sayang Bumi. Nanti dari setiap tema ini akan dikembangkan menjadi sub-sub tema. Atau juga ada yang mengatakan tema ini adalah topik. Jadi topik pelajar Pancasila. Yang pertama adalah topik Aku Sayang Bumi. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, Bermain dan Bekerja Sama. Dan yang keempat adalah Imajinasi. Nah, nanti dari topik-topik ini atau dari tema-tema ini diturunkan menjadi sub-sub tema atau sub-sub topik dan sampailah kepada proyeknya. Karena dalam kurikulum Merdeka, setiap tema atau setiap topik itu menghasilkan proyek, ya. Jadi berbasis pada proyek. Contoh yang kita kembangkan dalam penelitian ini untuk topik Aku Sayang Bumi atau tema Aku Sayang Bumi itu menjadi 3 subtopik. Ya, subtopiknya adalah yang pertama iklim di Indonesia. Nah, dari subtopik iklim di Indonesia, proyeknya yang kita kembangkan yang pertama adalah proyek membuat hujan turun. Kemudian yang kedua adalah proyek tanah longsor akibat hujan. Ketiga, proyek mencuci dan menjemur pakaian. Nah, ini adalah proyek-proyek yang dikerjakan oleh anak ketika kita berbicara topik Aku Sayang Bumi, kemudian subtopiknya adalah iklim di Indonesia. Bahwa iklim di Indonesia seperti yang kita tahu, itu ada musim hujan dan juga musim panas. Nah, bagaimana anak memahami tentang konsep iklim ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga dibuatlah proyek seperti yang kita kembangkan dalam penelitian ini. Kemudian subtopik yang kedua adalah dari topik Aku Sayang Bumi adalah merawat lingkungan. Nah, dalam topik merawat lingkungan, subtopik merawat lingkungan ini, proyek yang akan dilakukan oleh anak adalah proyek membersihkan masjid, kemudian lingkungan sekitar, dan termasuklah di dalamnya pasar. Kemudian proyek membuat sapu lidi, membuat kemoceng, dan membuat tempat sampah. Nah, sehingga diharapkan dengan subtopik merawat lingkungan, anak memiliki pengetahuan bahkan menerapkan untuk selalu bersih dan juga menghasilkan proyek dalam membuat sapu lidi yang kita kembangkan nanti tentu dari pelepah daun kelapa, ya. Nah, itu kemudian dijadikan sebagai sapu lidi, membuat kemoceng dari bulu-bulu ayam, kemudian membuat tempat sampah baik dari plastik atau dari bahan yang lainnya. Kemudian subtopik yang berikutnya adalah bercocok tanam. Bercocok tanam, proyeknya adalah mengumpulkan wadah barang bekas, kemudian mengisi wadah dengan tanah pupuk, dan kemudian ada proyek menanam sayuran. Nah, ini semua nanti akan dikemas dalam sebuah buku model pembelajaran project based learning ini. Adapun project based learning itu sendiri, kita akan
mengadopsi dari teorinya Lukas. Yang pertama, project based learning ini adalah pertanyaan esensial langkahnya ya. Kemudian yang kedua itu mendesain rencana project. Kemudian ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring, kemudian yang kelima menguji hasil, dan yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, dari project based learningnya Lukas, kita coba lakukan pengembangan itu dengan jadi 7 langkah. Kalau project based learning Lukasnya sendiri itu ada 6 langkah, kemudian untuk kebaruan dan orisinilitas dari penelitian ini itu menjadi 7 langkah. Langkah yang pertama, pertanyaan esensial, kemudian yang kedua itu profil pelajar Pancasilanya, yang ketiga rencana proyeknya, yang keempat menyusun jadwal, yang kelima monitoring proyek, yang keenam menilai proyek, dan yang ketujuh mengevaluasi hasil proyek dan perkembangan kognitif anak. Karena memang dalam pengembangan ini secara spesifik ingin mengembangkan kognitif anak. Adapun spesifikasi produk yang dihasilkan dari penelitian ini, yang pertama adalah model proyek pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah buku model proyek untuk guru. Yang ketiga adalah lembar kerja langkah proyek pelajar Pancasila untuk anak. Ini adalah spesifikasi produk yang kita hasilkan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah untuk anak. Artinya bagaimana guru bisa menstimulasi perkembangan kognitif anak itu melalui model profil pelajar Pancasila, proyek pelajar Pancasila. Kemudian untuk guru juga ada buku modul yang dipegang oleh guru, karena di kurikulum Merdeka setiap guru harus menghasilkan modul ya untuk setiap topik ataupun setiap tema. Nah, yang kita kembangkan itu bisa menjadi salah satu pegangan guru dalam mengembangkan kognitif ketika dia sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian sebagai berikutnya adalah manfaatnya untuk sekolah. Jelas ini akan menjadi pengayaan bahan rujukan bagi para guru, kemudian bagi para pembaca yang ingin mengetahui seperti apa profil pelajar Pancasila, kemudian project based learning untuk pengembangan kognitif, itu bisa dibaca dari hasil penelitian ini. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian digunakan adalah pengembangan untuk desain dari PLOM ya tahun 2013, di mana PLOM ini memiliki 3 fase. Yang pertama adalah fase preliminary research, kemudian kedua adalah development or prototyping phase, kemudian ketiga adalah assessment phase. Nah, 3 langkah ini yang akan kita jalankan, yang sudah kita jalankan dalam penelitian ini. Untuk hasil penelitian, untuk preliminary research, kita melakukan analisis kebutuhan dan konteks. Kemudian seperti apa kebutuhan, baik itu kurikulum, kemudian begitupun dengan konteks di lapangan, kurikulum seperti apa, kemudian karakteristik anak seperti apa. Nah, itu yang kita analisis. Kemudian setelah kita analisis, selanjutnya adalah melakukan pengembangan kerangka teori. Kemudian literatur review. Kemudian untuk prototyping phase itu yang pertama merancang model. Ya, ada 5 aspek yang kita rancang. Yang pertama merancang model, yang kedua merancang sistem sosial, yang ketiga merancang prinsip reaksi, yang keempat merancang sistem pendukung, dan kelima merancang dampak instruksional pengiring. Dari hasil penelitian ini, untuk hasil validasi buku model proyek pelajar Pancasila dalam mengembangkan kognitif anak, didapatkan komponen model konstruksi buku kuantitatif. Hasil penelitian secara kuantitatif itu mendapatkan 93,75%, kemudian rasional model 85%, teori pendukung 96,25%, sintak 81%, sistem sosial 85%, prinsip reaksi 85%, sistem pendukung 84,5%, dampak instruksional dan dampak pengiring 85%, pelaksanaan pembelajaran 87,5%.
Secara kualitatif, hasil penelitiannya kategorinya adalah sangat valid. Kemudian ini adalah grafik hasil validasi buku model, di mana dari data kuantitatif diperoleh untuk konstruksi buku, rasional model, teori pendukung, sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional dan dampak pengiring. Kemudian pelaksanaan pembelajaran didapati setelah diuji validitas itu mencapai 87%. Dengan demikian buku model ini dapat diterapkan pada pembelajaran di taman kanak-kanak. Nah, ini tampilan dari buku model Proyek Pelajar Pancasila. Kemudian untuk hasil validasi model guru, model Proyek Pelajar Pancasila di TK, untuk kelayakan isi 91,17, kemudian penyajian 90,80, kegrafisan 90,71, bahasa 92,50, secara kualitatif diperoleh sangat valid. Kemudian kelayakan isi penyajian grafis, kegrafisan, dan bahasa, bahwa modul guru untuk pelaksana model Proyek Pelajar Pancasila untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak berada pada kriteria sangat valid dengan validitas 92,29. Adapun hasil uji praktikalitas model saat one-to-one evaluation, aspek penelitian yang diuji praktikalitasnya adalah kemudahan mengikuti model Proyek Pelajar Pancasila untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak TK, skornya 84,72, kemudian manfaat model Proyek Pelajar Pancasila untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak TK 86,46, kemudian keterpakaian buku anak dalam pembelajaran 83,33, peran guru dalam pembelajaran 87,50, dengan kriteria sangat praktis. Kemudian hasil analisis data kepraktisan model menurut guru, yang pertama kemudahan implementasi model Proyek Pelajar Pancasila 91,66, di TK IT Yadiaksa, kemudian kategori sangat praktis di TK Negeri 1 Kota Baru 83,03. Kemudian manfaat model Proyek Pelajar Pancasila 87,50, sangat praktis. Kemudian di TK Negeri 1 81,25. Keterpakaian model dan modul guru dalam pembelajaran TK IT Yadiaksa diperoleh 95, sangat praktis, dan di TK Negeri 1 Kota Baru 87,50, sangat praktis. Dan alokasi waktu untuk TK IT Yadiaksa 87,50, sangat praktis, dan di TK Negeri 1 Kota Baru 87,50, sangat praktis juga. Kemudian praktikalitas model Proyek Pelajar Pancasila untuk perkembangan kognitif anak di TK. Aspek yang diamati, persepsi dan motivasi, kemudian penyampaian kompetensi, rencana kegiatan dan penilaian, penerapan prinsip reaksi model Proyek Pelajar Pancasila, penerapan sintak model Proyek Pelajar Pancasila, pemanfaatan sistem pendukung model Proyek Pelajar Pancasila, pelibatan anak dalam pembelajaran, pencapaian dampak instruksional dan pengiring melalui model Proyek Pelajar Pancasila, dan kegiatan penutup. Itu disimpulkan dilakukannya di TK Islam Terpadu Yadiaksa dan di TK IB 50 Sungai Rumbai, kategorinya sangat praktis. Hasil uji praktikalitas model ini berdasarkan angket praktikalitas model menurut guru dan praktisi di TK 87,65 dengan kriteria sangat praktis. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa buku model Proyek Pelajar Pancasila ini dapat digunakan untuk meningkatkan kognitif anak di TK. Hasil validitas model secara relevan berada pada kriteria valid pada setiap aspek buku model, modul guru, dan juga angka validitas. Artinya ini menandakan bahwa model ini sesuai dengan
karakteristik anak di TK. Hasil uji praktikalitas juga menunjukkan baik itu menurut guru dan juga menurut praktisi di TK itu di dalam kriteria sangat praktis. Dan hal ini menandakan bahwa buku model proyek Pancasila, pelajar Pancasila untuk perkembangan kognitif dapat digunakan dengan kriteria uji coba kevalidan sangat valid dan uji coba kepraktisan sangat praktis. Nah, jadi model proyek pelajar Pancasila dapat digunakan di TK. Untuk melihat efektivitas penggunaan model proyek pelajar Pancasila, anak dilakukan pada tahun kedua dari penelitian terapan ini. Nah, ini adalah luaran yang sudah dicapai, yaitu yang pertama HKI, kemudian yang kedua adalah publikasi di jurnal Sinta 2, dan ini sudah efektif. Kemudian yang ketiga, untuk proceeding yang terindeks Scopus baru pada tahap draft. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari pendanaan PNBP dari Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.